Dan saya terlihat Bapak Ibu? Kelihatan, Teh. Ya, kelihatan. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba Bapak Ibu merasakan dulu. Nanti baru saya ajarkan ya. Sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu bergabung dulu di kelas saya dengan cara ke browser, ke Mozilla, ke Safari, ketikkan classpoint.app. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya, classpoint.app. Gak kelihatan yang itunya classpoint.app-nya. Oh, nggak kelihatan? Iya. Yang kelihatan apanya? Ya, ini hanya PPT. Oh, PPT-nya. Apa, Bun? kenapa Bu? Class Code-nya diisi apa? Oh, sebentar. Oh, Plus code-nya Sebentar. Passcode-nya ini Bu. 76404. 76404. 04. 404. Udah lihat. Nama kita. Namanya. Nama Bapak Silakan. Ibu? Ya, nama Bapak Ibu. Baik, ini caranya begini ya Bapak Ibu, cara bergabungnya begini. Bapak Ibu bisa nanti scan barcode atau ke browser Safari, Mozilla atau Chrome, lalu masukkan classpoint.app. Nah, kode kelas saya adalah 76404. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tulisan 9. Ini tandanya yang sudah bergabung di kelas saya. Di Zoom ini ada 26. Nah, di sini yang bergabung baru 10 orang, begitu ya. Nah, kita lihat yang pertama kali bergabung siapa? Ini ada Ari. Ini tadi saya nyobain. Ini saya klik aja karena ini tadi saya uji coba. Baik, yang pertama bergabung adalah Pak Puspo, Pak Arif. Maaf, ini Pak Arif ya, bukan Ibu ya. Ada Bu Laurentia, maaf kalau saya salah memanggilnya, Bu Putri, sampai dengan Bu Magdalena. Jadi begitu ya Bapak Ibu caranya. Bapak Ibu ke browser Mozilla atau Safari-nya, ketikkan classpoint.app. Bapak Ibu, saya izin mematikan kamera supaya tidak berbagi sinyal dengan kamera saya ya. Nah, atau nanti Bapak Ibu meminta muridnya men-scan barcode ini. Kan anak-anak suka ya scan barcode begitu ya. Dia punya aplikasi pemindai. Nah, boleh juga Bapak Ibu meminta murid Bapak Ibu men-scan barcode ini. Ya, jadi ada dua cara bergabung di kelas PowerPoint saya menggunakan ClassPoint. Satu dengan cara ke browser, bisa ke Mozilla, ke Safari, atau ke Chrome dengan mengetikkan classpoint.app. Kode kelas saya 76404. Kode ini Bapak Ibu tidak permanen ya, bisa saya ganti. Kalau saya rasa saya ingin mengganti, maka di sini saya bisa klik new class code. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai dengan cara bergabungnya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana cara bikin itu, Bu? Ya, nanti saya ajarkan cara bikinnya ya, Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu merasakan cara bergabung dulu. Nanti saya ajarkan cara membuatnya ya, Bapak Ibu ya. Baik. Dari 26 saya dan Pak Puspon 2 berarti 24. Masih ada 9 orang lagi berarti belum bergabung. Yuk Bapak Ibu silahkan bergabung di kelas saya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu mengajak murid-murid Bapak Ibu bergabung di ClassPoint, tidak usah mendownload sebuah aplikasi. Cukup ke browser, ke Chrome, ke Mozilla atau Safari, ketikkan classpoint.app. Atau kalau Bapak Ibu punya alat pemindai, maka silahkan dipindai barcode ini. Ya. Nah, ini masih 15. Apakah yang 9 tidak mau bergabung atau masih ada kesulitan? Semua. Silakan Bapak Ibu. Abung ke browser Bapak Ibu. 76404. Jadi
kalau nanti Bapak Ibu menggunakan kelas poin di kelas Bapak Ibu, ini angka 17 ini terlihat ya, ini yang bergabung di kelas saya. Kelas Bapak Ibu misalnya ya. Jadi nanti kalau misalnya murid Bapak Ibu 30, yang bergabung baru 17. Bapak Ibu tinggal bertanya, ini yang 13 lagi apakah ada kesulitan atau seperti apa? Jadi kelas poin ini Bapak Ibu tidak harus digunakan pada saat online. Pada saat tatap muka pun bisa, kan murid-murid bawa HP ya Bapak Ibu ya. Kalau di sekolahnya diperkenankan bawa HP, nah HP itu bisa kita pergunakan untuk pembelajaran kita, gitu ya. Jadi caranya Bapak Ibu meminta muridnya ke browser, bisa ke Chrome, bisa ke Mozilla, bisa ke Safari, mengetikkan classpoint.app. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bagikan kode kelas Bapak Ibu berapa. Kalau kode kelas saya hari ini 76404. Kalau saya mau mengganti, bisa nggak kode kelas ini? Bisa. Di sini ada new class code. Jadi, kita bisa menggantinya. Nah, kalau nggak mau pakai cara mengetik, bisa memindai barcode ini. Begitu ya. Baik, sudah 18. Apakah yang 10 masih mau bergabung? Masih saya tunggu. Nanti saya ajarkan caranya ya Bapak Ibu. Tapi sekarang saya meminta dulu Bapak Ibu untuk merasakan dulu. Jadi nanti kan tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi hari ini merasakan dulu Bapak Ibu bergabung, nanti baru diajarkan bagaimana caranya, begitu ya. Baik. Apakah masih ada yang mau bergabung atau nanti bergabungnya menyusul? Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita mulai. Sebelum saya mulai, iya masuk ke baik. Nah, cara memulainya ada 10 lagi yang belum masuk. iya 10 lagi belum masuk, kita tunggu. Saya aja bingung nih. Oh, bingungnya gimana Bu? Cara masuknya gimana nih Bu? Cara masuknya Bapak ke browser, ke Chrome. Ke browser, ke Chrome. Sudah? Ke browser, ke Chrome, ketikkan classpoint.app ini, yang ini. Classpoint.app. Ambilin pen tablet Mama di kamar belajar nggak? Ketikkan classpoint.app. Sudah. Lalu masukkan kode kelasnya 76404. Silakan yang masih kesulitan. Ke browsernya, Bapak Ibu bisa ke Chrome, bisa ke Mozilla. Kalau saya sukanya pakai Chrome ya Bapak Ibu, tapi ada teman yang pakainya Mozilla, pakai Safari, itu bisa dengan cara mengetikkan classpoint.app, masukkan kode kelas, ini kode kelasnya yang di pojok kanan, 76404. Lalu Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu, lalu ketikkan join. Masihkah ada yang kesulitan? Nanti kalau butuh buku panduan sama tutorialnya, saya kirim lewat panitia ya, Bapak Ibu ya. Atau kalau Bapak Ibu nanti kesulitan, boleh japri saya. Nanti saya bantu ya. Pak De boleh tuliskan nomor HP saya mungkin di kolom chat. Sudah Bapak Ibu, tidak adakah yang mau bergabung lagi atau masih ada kesulitan? Ada yang mau bergabung Bu? Ini baru teman baru masuk habis rapat. Siap, Bentar ya, Bu. siap. Saya tunggu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bapak Ibu, saya kalau manggil Pak De Puspo itu Pak De ya. Jadi karena beliau orang Jawa dan lebih tua dari saya panggilannya itu adalah Pak De. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bergabung
nggak usah bingung, tidak mendownload aplikasi, tapi caranya cukup ke browser, bisa ke Chrome, bisa ke Mozilla, bisa ke Safari, lalu ketikkan classpoint.app. Baik, Ini dalam satu kelas ada 25 ya? 25 iya. Dua Jadi lagi berarti ya. dua lagi. Silakan Bapak Ibu masuk. Enggak, aku kan nggak masuk. Ada yang trouble. 26, 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Karena Pak Ade masuk kan? 2 lagi. Aku Ya. kan nggak masuk. Oh iya. Aku nggak masuk. Oh iya, iya. Ya 2, 3 lagi. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, 3 Biar. orang lagi. Supaya merasakan interaktifnya hanya menggunakan PowerPoint Bapak Ibu. Tidak aplikasi apa-apa. Hanya menggunakan PowerPoint. Bisa direncanakan, Pak. Bisa direncanakan. Nggak berat ya Kita- Bapak Ibu ya, nggak berat. Murid pun tidak harus menginstal. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi ini, kan kemarin Bapak Ibu sudah diajarkan Jamboard gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak salah Jamboard, Padlet gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan ClassPoint untuk bervariasi ya Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak nanti saat bergabung di kelas Bapak Ibu tidak perlu menginstal, tapi bergabung di browser, Chrome-nya, Mozilla-nya, Safari-nya, tinggal mengetikkan classpoint.app. Seperti itu. Berisik, Bu. Pak De, hostnya dari siapa ya? Oh, saya co-host. Bisa ini nggak ya? Bentar. Oke. Harusnya ada yang bantu saya jadi co-host ya. Jadi khawatirnya soalnya saya juga tidak memperhatikan yang menyalakan mic. Sebentar. Saya bisa nggak ya? Nggak bisa saya Nggak menambah. ada suaranya, Miss. Nggak bisa. Nggak masuk suaranya, Miss. Nggak masuk suara siapa? Namanya Miss belum masuk. Belum Masuk. Ada kok. Saya cek ya, yang sudah masuk siapa saja. ada suara. Oke, ini yang ada Ada. sudah masuk. Oke. Tinggal 2 lagi yang belum bergabung. Karena saya tidak bergabung ya Bapak Ibu. 28 kan termasuk saya. Berarti tinggal 2 orang lagi. Kelas kita banyak, Bu. Oh, kelasnya banyak ya, tapi yang gabung baru. Kelas kita hampir kemarin 40 kalau nggak salah. Oh, mungkin masih ada kesibukan ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa menyusul. Tapi yang di Zoom ini sudah 28 termasuk saya, berarti kurang 1, berarti ini tinggal 1 lagi yang mau bergabung di kelas saya. 27 termasuk saya, berarti tinggal Puspo. Pak Puspo. Oh, saya sudah. Pak Purwito mungkin. Pak Purwito mungkin. Silakan Bapak Ibu yang masih kesulitan, Bapak Ibu ke browsernya, ke Google-nya. Bu, ada yang ribut-ribut, Bu, di unmute, Bu. Nggak kedengeran. Iya, sebentar. Karena harus ke ini. Jadi agak bingung sebentar. Karena co-hostnya cuma dikasih ke saya ya. Sebentar. Baik. Bapak Ibu, masihkah ada yang mau bergabung atau nanti bisa menyusul ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, kan tadi saya bertanya, apakah Bapak Ibu menggunakan PowerPoint di dalam pembelajaran Bapak Ibu? Itu lisan ya. Nah, sekarang saya mau pakai polling Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah menggunakan PowerPoint di dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu klikkan true. Jika belum menggunakan PowerPoint di dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka diketikkan false. Gitu ya. Nah,
Dari 25 yang bergabung di kelas saya, yang menjawab true atau sudah 2 orang. Kalau saya ingin tahu siapa yang sudah menggunakan PowerPoint di dalam pembelajarannya, di kotak hijau ini saya tinggal klik Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan lihat siapa yang sudah menggunakan PowerPoint-nya. Nah, ada Pak Puspo, ini kenapa jadi double begini ya Pak De ya? Ada Bu Yaya, ada Pak Arif, ada Bu Laurentia. Ya, ini Kliknya di mana, Bu? kliknya Klik, di HP Ibu, di browser Ibu kelihatan nggak? Yang hijau, Bu. Yang hijau, Bu. itu yang hijau udah diklik. Ya, true kalau sudah, false kalau belum menggunakan PowerPoint di pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu, di pojok sebelah kanan ada 25, di bawah ada 6. Apa bedanya? 6 ini yang sudah menjawab Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya ingin lihat siapa yang belum menjawab, saya tinggal klik di lab status di sini. Ya, di lab status di sini. Di pending Bapak Ibu. Pending itu artinya bukan belum maksudnya sudah mengirim tapi terkendala bukan, tapi belum memberikan respon. Nah, saya tinggal klik di pending, ada 19 orang belum menjawab. Ya. Jadi yang 19 orang ini bisa kita Maaf, Iya, Bu. mau nanya di mana ya, Bu ya? Ibu tadi sudah masuk kelas saya? Sudah, Bu. Sudah. Lalu di situ nanti akan ada polling, Bu. Kliknya true atau false di browser Ibu, Jangan keluar dari browsernya ya. Tadi kan classpoint.app. Enggak keluar. Di saya nggak keluar sih, Bu. Mungkin sinyal ya. Tulisan true, Bu. Adanya Bisa, Bu. warna green sama red. Hijau dan merah tuh, Bu. Oh, adanya hijau atau merah. Baik. Hijau itu Belum, itu merah. Hijau itu sudah, merah itu belum. Nah, ini sudah Lalu 9. submit. Ya, lalu submit. Masih 17 orang lagi. Silakan pencet hijau jika sudah, merah jika belum. Ya. Nggak bisa, Bu. Ya, kenapa ya di saya nggak ada di klik-klik itu. Di refresh Bun. Di refresh. Ya, dari atas scroll seperti ini nanti itu biasanya sinyal. Oh, iya, betul. Oke, lanjut Teh. Ya, sebentar Udah masih masuk menunggu ya? 9 orang lagi. Nah, itu belum. Ini masih ada tulisan nama-nama yang sudah yang belum. Iya, masih ada 7 klik yang belum hijau. jawab. Oh, Nggak bisa kapal. tidak bisa Loh. klik yang hijau karena ada tulisan nama. Di browser Ibu yang di .app tadi itu hanya ada pilihan A true, Sebentar. B aja pilih, tinggal pilih. Kalau ini yang ada di sini itu Oh, di browser saya ya, di browser Bunda saya ya. Ubi. Iya, di browser Bapak Ibu Ya, ya. Di browser ya, Bapak Ibu. Coba betul. saya ikutan bergabung ya Bapak Ibu sebentar. Bentar. Saya ikut bergabung dari HP saya. Sebentar Bapak Ibu sambil menunggu 7 orang lagi. 76 404. Maaf, Bu ya, saya nanti menyusul aja, Bu. Ada kendaraan. Iya, Iya, saya sudah. siap. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di HP Bapak Ibu atau di laptop Bapak Ibu ada tulisan quick poll ya, pilihannya kan A atau B, bukan true atau false ya. Tapi kalau true itu sudah atau di A itu sudah, B itu belum. Terakhir Pak itu. Ya, maka saya klik option A. Saya submit. Nah, saya sudah masuk ya di sini. Di sini terakhir yang menjawab itu adalah saya, ya. Saya menjawab sudah begitu ya. Masih ada 5 orang lagi. Nah, baik, kalau masih terkendala nggak apa-apa, nanti bisa kita lanjutkan. Nah,
Bapak Ibu ini ada timer ya. Nah, timer ini bisa kita setting, bisa tidak kita setting. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, saya close. Saya close ya Bapak Ibu. Dan saya akan memasukkan polling ini di dalam slide saya. Jadi enaknya pakai PowerPoint Bapak Ibu. Apapun coretan kita di dalam PowerPoint, maka bisa menambah PowerPoint kita. Bapak Ibu perhatikan di sini sebentar. Ya. Kartu penjajakan teman, kamu bawa. Polling saya kemana? Ke sini dulu. Bentar Bapak ini kepencet ini. Kembali lagi nih, Teh. Iya, ini kembali lagi sebentar, ini agak ini. Polling saya kemana ya Pak De? Oh ini polling saya ada di nomor 7 ya Bapak Ibu, karena tadi saya pencetnya di slide nomor 6, jadi dia adanya di 7, tapi ini nanti bisa kita letakkan di paling atas aja. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kan tadi tidak ada di slide saya, tidak ada polling ini. Nah, polling ini bisa saya lakukan di tengah pembelajaran saya, dan hasil polling ini bisa saya masukkan sebagai slide saya. Nah, apabila di dalam slide ini Bapak Ibu ingin coret-coret, jadi seperti ini, misalnya Bapak Ibu ingin coret-coret, nah, ingin coret-coret misalnya begitu ya, saya pakai pulpen hitam seperti ini, saya tuliskan, ini tulisan saya jelek ya Bapak Ibu ya. Nanti kau Nah, ketika saya sudah coret-coret seperti ini, maka ini pun bisa kembali menjadi PowerPoint saya, Bapak Ibu. Saya keep di sini. Terlihat ya, Bapak Ibu ya, ini ada coretan saya. Jadi, enaknya menggunakan class point di dalam PowerPoint kita, kita bisa berinteraksi dengan murid-murid kita. Baik, nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya. Kita masih bermain dulu, Bapak Ibu. Sekarang saya akan menggunakan fasilitas berikutnya dari class point adalah short answer. Baik, nah kalau Bapak Ibu ingin punya kode kelas, berarti nanti Bapak Ibu caranya adalah tinggal klik slideshow seperti ini. Ya, nah saya klik di short answer ini. Saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu. Silahkan tulis nama dan dari mana. Ya, kembali masuk di browser Bapak Ibu, masih di class point-nya. Saya tulis Umi Tira, saya dari Bogor Bapak Ibu, nah, gitu ya. Lalu di submit. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, yuk dicoba Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti menggunakan short answer ini, Bapak Ibu, ini bisa 1.500 karakter Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberikan latihan menggunakan short answer, maka ini bisa 1.500 karakter. Agak panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, hasil jawaban murid-murid bisa kita evaluasi, bisa kita langsung nilai begitu ya. Nanti bagaimana caranya kita lihat. Baru 9 orang yang menjawab. Yuk, dicoba dulu Bapak Ibu menggunakan short answer. Maaf Ibu Umi. Iya. Oh, saya baru gabung nih karena tadi sedang kondisikan kelas. Boleh Ini Pak. untuk bisa mengakses poin ini. Caranya gini, Bapak ke browser, ke browser ke Chrome atau Mozilla atau Safari. Iya. Bapak ketikkan classpoint.app. Baik. Lalu masukkan kode kelasnya 76404. Yuk, yang baru bergabung silahkan ke browsernya, ke Chrome-nya, ke Mozilla-nya, ke Safari-nya, ketikkan classpoint.app. Kode kelasnya 76404. Bisa menyusul di soal yang ini. Kalau yang polling tadi karena sudah saya tutup tidak bisa. Tapi kalau soal yang ini masih bisa. Silahkan Bapak Ibu yang baru bergabung boleh join di kelas saya. Bapak Ibu ini kelas saya leluasa ya. Ini bisa untuk 200 orang.
karena saya menggunakan yang pro. Jadi kelas poin ini ada dua Bapak Ibu, ada yang free, ada yang pro. Kalau yang free yang bisa bergabung hanya 25 dan hanya bisa membuat 5 slide pertanyaan. Kalau slide bukan pertanyaan sih boleh lebih ya, tapi hanya 5 pertanyaan. Lalu yang bergabung hanya 25, tapi kalau yang pro yang bergabung bisa 200 orang dan unlimited membuat soalnya. Pak De Puspo bisa bantu kali ya, kasih kode yang tadi malam Pak De untuk Bapak Ibu. Kodenya boleh diulang, Bu. Maaf. Apanya, Pak? 76. Kodenya, Bu. Kodenya 76 404. Pak De, kode kelas yang kode pro yang sebulan boleh dibagikan di chat kali Pak De ya? Baik, sudah 20 bergabung, tinggal 10 masih saya tunggu. Silahkan Bapak Ibu mencoba menggunakan ini namanya short answer. Ya, short answer ini bisa 1.500 karakter Bapak Ibu. Pak De, kode kelasnya udah dibagikan? Baik, jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih fitur mana yang ingin Bapak Ibu gunakan saat berinteraksi dengan murid-murid Bapak Ibu. Di generasi sekarang ini belum bisa pakai suara ya Bapak Ibu, tapi ke depan di generasi berikutnya katanya akan ada fitur voice note sehingga murid nanti bisa mengumpulkan tugas dengan voice note. Launchingnya kalau nggak salah di Agustus di generasi 2 ya, tapi kalau di generasi 1 ini belum bisa menggunakan suara untuk mengirimkan tugas ya Bapak Ibu ya. Dan ini karena berbasis web berarti harus online ya Bapak Ibu ya, belum bisa offline. Nanti di generasi 2 rencananya bisa mengerjakan tugas secara offline tapi hanya untuk yang pro gitu ya Bapak Ibu ya, sekedar bocoran dari pihak kelas poinnya. Baik Bapak Ibu, 6 lagi saya tunggu yang belum memperkenalkan diri. Yuk kita kenalan. Saya baca-baca sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Saya Umi Tira Lestari dari Bogor, ada Pak Puspo dari Malang, ada Ibu Anna dari Kebon Jeruk, ada Bu Nur Hasanah dari Jakarta, ada Bu Huriyah dari SD Sukabumi Utara 09 Pagi Jakarta Barat. Ada Pak Arif Setiawan dari SD Negeri Taman Sari 01 Pagi. PG itu pagi ya Pak ya. Ada Pak Yudo dari Tambora, ada Ibu Iswatun dari SD Islam Assalam Joglo, ada Bu Hotnida dari SD Negeri Kapuk 06 Pagi, ada Bu Wiwi, tahu dari mana ini, di sini ada namanya ya, Ibu Wiwi dari Jakarta Barat, ada Bu Putri Sari Dewi dari Jakarta, ada Bu Nina Eka dari Kapuk 07 Petang, ada Bu Yanti dari SD Muhammadiyah 10 Grogol, ada Bu Yayah Karmila dari SD Cengkareng Barat 09 Pagi kelas 6. Wah, sudah mau kelulusan ya Bu ya. Ada Bu, Iya, Bu. Anak saya juga soalnya kelas 6, tinggal nunggu kelulusan. Ada Bu Putri dari SD Tambora 03 Pagi. Ada Bu Lilis dari Duri Selatan. Ada Bu Sriwati dari SD swasta. itu swasta ya Bu. Kemurnian 3. Ada Bu Mary dari Bojonggede dekat rumah saya nih. Tinggal 2 stasiun. Ayo, aku Laurentia Ana. Kamu boleh panggil aku Ana dari SD Negeri Cengkareng Timur 13. Ibu Teresia Sari dari SD Swasta Kemurnian 3. Sama dengan Bu tadi siapa ya? Sama dengan Bu Sriwati ya. Ada Bu Wiwi Auwilah SD Swasta Darul Al Atfal ya Bu ya. Maaf kalau salah membacanya. Ada Pak Rahmat Darmawan dari SD Negeri Kedoya Utara 09. Ada Bu Tri Wahyu Puspita dari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Ada Bu Veronica Siti Rahayu dari SD Negeri Taman Sari 07. Ada Bu Nurul Hidayati. Dari mana Bu? Darinya nggak ada soalnya. Ada Bu Yasinta dari Kebun Jeruk. Ada Bu Magdalena dari SD Santo Andreas. Sudah 27, saya tutup saja. Nah, apabila hasil jawaban anak-anak ini ingin saya masukkan ke slide, maka Bapak Ibu tinggal klik insert result aslet. Atau kalau saya hanya ingin menyimpannya, maka saya tinggal klik save for review. Nah, saya ingin memasukkan ke slide saja. Seperti ini ya, saya klik ya. Ingin memasukkan ke slide saya. Nanti kita lihat Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Ya, nih Bapak Ibu sudah masuk ya. Dan ini ingin saya save. Saya save juga supaya tidak hilang jawabannya. Nah, Bapak Ibu ini hasil yang saya masukkan ke dalam slide saya. Dan saya ingin memberikan apresiasi misalnya. Ini misalnya nilai mau dipenten gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya dipenten. Kalau di Jakarta bilangnya dinilai. Ya, misalnya ini mau dikasih nilai 100 begitu ya Bapak Ibu. Ini maaf tulisannya jelek banget ya. Misalnya seperti ini. Dan ini juga bisa kembali kita masukkan ke dalam PowerPoint kita Bapak Ibu dengan cara kita keep. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak membuat dari awal. Ketika malam saya bikin paparan PPT saya, kan ini tidak ada. Tadi Bapak Ibu tidak lihat ini ada ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menjawab, lalu saya memberikan respon seperti ini. Betapa anak-anak kan akan langsung senang ya Bapak Ibu ya. Oh, langsung dinilai nih jawaban saya oleh guru saya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi PPT kita. Nih Bapak Ibu ada 4 slide tambahan di dalam PowerPoint saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi fitur yang berikutnya. Ini ada 5 fitur Bapak Ibu untuk quiz interaktif. Ya, ini ada 5. Saya baru coba 1 ya Bapak Ibu. Tadi saya coba short answer ya Bapak Ibu, kenalan dengan Bapak Ibu. Sekarang saya mau main-main lagi nih. Masih dengan fitur class point, tapi sekarang menggunakan awan kata, bukan plot. Nah, sekarang boleh tahu nggak ya, tadi pagi Bapak Ibu sarapan apa gitu ya? Saya salah klik bentar, harusnya slideshow. Oke, yuk Bapak Ibu kita bermain lagi. Tadi pagi Bapak Ibu sarapan apa ya? Tadi pagi saya sarapan apa ya? Oh. Malah nanya ke Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita coba. Tadi pagi sarapan apa ya? Nah, kalau menggunakan word cloud Bapak Ibu, jika ini jawaban favorit, maka dia akan menggelembung, membesar. Ya. Wah, belum ada yang jawab nih. Oke, saya mau jawab. Nah, Bapak Ibu pengen tahu dong yang jawab sarapan buah pepaya siapa? Kita tinggal klik di sini. Ya, ada Bu Hotnida, dia sarapannya buah pepaya. Sehat ya Bu ya, makan buah di pagi hari. Kok hilang ya? Sebentar Bapak Ibu. Saya keklik kayaknya. Oke. Diulang Bapak Ibu. Saya sarapan apa tadi? Oke. Oke. Nasi goreng. Oke. Nah, ini tadi saya menyetingnya multiple. Berarti Bapak Ibu bisa menjawabnya lebih dari 1. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini yang menggelembung adalah nasi uduk. Ini dijawab oleh 2 orang. Ini uli dan kopi 1 orang ya. Kita lihat nanti siapa yang menjawab begitu ya. Ini ada sarapan nasi merah, sayur buncis dan ayam. Saya jadi lapar. Nasi balado dan sayur. Oke ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, dicoba Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya awan kata. Apabila jawaban ini favorit, maka dia akan menggelembung. Nasi goreng, nasi uduk lebih besar tulisannya dibandingkan yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini menandakan yang menjawab lebih dari 1. Makin banyak yang menjawab, dia akan menggelembung makin besar Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Oke, masih 22, 11 lagi belum menjawab. Adakah
Yang masih mau menjawab, ayo dicoba supaya nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ke murid Bapak Ibu. Pak D, di chat sudah dibagikan kode pro yang tadi malam, Pak D? Saya nggak nemu deh. Di chat WA, di chat WA. Kemarin saya kasih di chat WA. Kok nggak ada? Oh, nggak ada. Sebentar. Udah di-delete ya? Bercanda Bapak Ibu ya. Sebentar. Hari ini saya bagikan kode pro 1 bulan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaktifkannya nanti mau sekarang ini 1 bulan. Silahkan Bapak Ibu pergunakan. Walaupun hanya 1 bulan, tapi fasilitasnya sama dengan yang pro 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bermaksud jualan, tapi hanya menginformasikan kalau Bapak Ibu mau pakai yang free silahkan, tapi dia hanya bisa 25 orang dan hanya bisa 5 slide. Jika dirasakan itu cukup, enggak masalah. Tapi jika Bapak Ibu ingin lebih dari 25, maka harus pakai yang pro. Apakah harus beli? Tidak. Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas Kelas Poin, di FB, di Telegram, itu banyak informasi kegiatan yang selalu membagikan kode pro Bapak Ibu. Ya, jadi kode pro itu bisa kita dapat dengan kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari Kelas Poin Bapak Ibu. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi banyak pemburu. Ini berbayar ya Bu, kalau itunya PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nggak berbayar Bapak Ibu. Ini berbayar. Enggak, PowerPoint-nya nggak berbayar. Cuma kita menambahkan add-on ya, namanya Kelas Poin. Nah, kalau mau beli itu silahkan. Tapi kalau tidak mau beli ada caranya Bapak Ibu. Berburu kode pro. Ya, kayak Pak Puspo tuh Bu. Beliau sering banget ngikutin kegiatan Kelas Poin. Nanti ada door prize kode 3 bulan, ada door prize kode 6 bulan, ada kode pro 1 bulan, itu dikumpulin Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kan dibagikan kode pro 1 bulan ya. Setelah habis Bapak Ibu gabung di kegiatan Kelas Poin, nanti ada lagi kode pro itu dimasukkan lagi. Begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk membeli. Kalaupun mau ya silahkan, tapi saya tidak menyarankan. Supaya gratisan gimana? Bergabung di komunitas Kelas Poin di FB-nya. Pak Dev punya nggak link-nya? Ya nanti saya cari. Bagikan dulu aja kode pro-nya ya. Dicatat ya Bapak Ibu ya, kode pro-nya jangan hilang. Nanti Bapak Ibu kalau sudah download aplikasinya. Bapak Ibu untuk kode pro 1 bulan sudah saya bagi di chat. Silakan dilihat, disimpan, di copy, disimpan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menggunakan setelah penjelasan dari Teteh Umi, nanti bisa menggunakan kode pro tersebut. Gitu. Baik, sudah 29, tinggal 5 orang lagi. Apakah masih mau mengisi atau sudah? Kalau sudah, saya close. Izin Bapak Ibu, saya close. Saya insert ke slide dulu. Ya, supaya masuk ke dalam PowerPoint saya, baru saya save for review. Oke, ini Bapak Ibu hasil jawaban Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya ingin menandai yang ini favorit saya. Oke. Mana lagi ya favorit saya ya? Oh, ini. Pakai bumbu kacang ya. Sip. Nasi uduk Jakarta pakai bumbu kacang enak ya Bapak Ibu ya. Oke, ini nih. Makanan sehat. Oke, set. Ini. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah saya keep supaya masuk kembali ke PowerPoint saya, Bapak Ibu. Oke ya, seperti ini. Nambah ya, Bapak Ibu ya, PowerPoint saya ya, nambah ya. Baik. Sekarang saya lanjutkan. Kita masih bermain dulu ke sekarang. Minuman apa yang Bapak Ibu siapkan untuk ikut kegiatan pagi ini? Ini masih menggunakan awan kata, Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu, salah. Saya salah klik. Nah, silakan Bapak Ibu.
diisi dulu. Silakan Bapak Ibu, minuman apa yang Bapak Ibu siapkan untuk kegiatan pagi hari ini? Kalau tadi sudah sarapan, minumnya pakai apa ya? Air putih saja, air putih hangat. Wah, sehat. Teh manis. Semanis siapa? Sweet teh. Wah. Ada susu coklat, ada kopi. Pak De minum apa nih? Waduh, ada yang minum banyak kopi klasik, diabetes, tamil, dan fiber cream. Teh manis, Bu. Teh manis, manis. ya, siap. Ya. Kopi. Wah, banyak ya, tapi ternyata yang favorit apa Bapak Ibu bisa dilihat di sini nggak? Ada air putih hangat dan air putih. Oh, teh manis juga ternyata favorit ya. Bagus. Lihat Bapak Ibu, dia menggelembung membesar dibandingkan yang lain ya. Jadi semakin itu favorit, tulisannya dia akan semakin membesar Bapak Ibu. Lihat ya bedanya ya Bapak Ibu. Lihat ya di layar Bapak Ibu. Air putih yang menjawab 4, teh manis 3, air putih hangat 3. Tapi yang favoritnya adalah air putih, dia lebih agak membesar dibandingkan yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, masih kita tunggu. Ayo dicoba Bapak Ibu. Sulit nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau anak-anak... Kalau misalkan mau menggantinya bagaimana, Bu? Oh, kalau mau Misalkan kita menggantinya kasih berarti soal. gurunya harus silang dulu dan mulai lagi. Kalau muridnya mengganti nggak bisa Nggak ya? bisa, Bu. Jadi di generasi 1 ini belum bisa ada fasilitas mengganti ketika sudah terkirim, tapi mudah-mudahan nanti di generasi 2 ada ya Bapak Ibu fasilitas untuk merubahnya begitu. Kami sudah memberikan masukan kepada pihak Kelas Point untuk ada fasilitas merubahnya, tapi sementara belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Atau caranya ya gurunya meng-cancel di sini di tanda silang ini, cancel, mulai lagi begitu. Baik, sudah 26. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu asik nggak sih kalau pakai seperti ini? Kita berinteraksi dengan murid kita. Jadi ketika kita mengajar, kita nggak nggak di ghosting, nggak dicuekin. Ya, jadi murid-murid kita bisa berinteraksi walaupun tidak bersuara, bisa berinteraksi di PowerPoint Bapak Ibu hanya menggunakan HP-nya. Jadi kan kalau kita nerangin aja ini murid dengerin apa enggak ya. Jadi di sela-sela pembelajaran kita bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti Bapak Ibu modifikasi ke pembelajaran Bapak Ibu. Tetap fasilitas PowerPoint-nya sama biasa, hanya nanti tinggal ditambah fitur-fitur dari Kelas Point. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Tunggu, kita masih bermain dulu. Ini sudah tidak ada yang mau menjawab lagi atau saya tunggu sampai dengan 4 menit ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu. Tadi kita sudah bermain 3 ya Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu asik nggak sih kalau PowerPoint ini bisa berinteraksi dengan murid-murid Bapak Ibu? Asik-asik. Asik, Bu. Memberatkan nggak Bu? Sulit nggak Bu? Tidak ya. sulit. Cuma karena baru tahu, baru mendengar mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi masih bingung mungkin cara bergabungnya. Tapi kalau nanti sudah diajarkan, insya Allah nggak bingung. Cukup ke browser, ketikan classpoint.app. Kalau kode kelasnya nanti ini bisa berubah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi gimana kalau pengen lihat yang belum menjawab di mana? Di left status di sini diklik. Nah, masih ada 9 orang yang belum menjawab. Nah, begitu ya. Oh, saya belum menjawab ternyata. Ya, jadi saya sendiri belum menjawab ternyata. Kan bisa dipanggil ya Bapak Ibu. Hayo, Umi kemana nih? Belum menjawab. Katanya begitu ya. Oke, saya jawab dulu. Susu kopi. Kopi susu apa susu kopi ya Bapak Ibu ya? Halo Ibu, boleh bertanya Ibu? Boleh Bu. Ini kalau kita kan kalau PTM, ini PowerPoint ini bisa digunakan kapan ya Bu? Kalau waktu PJJ ya benar gitu. Tapi kalau ini kita sudah PTM, nah cara bisa kita gunakan itu di kelas itu gimana ya Bu? Caranya Ibu pakai Infocus Bu. Iya, pakai Infocus. Ibu pakai Infocus. Siswanya gimana ya Bu? Muridnya boleh bawa HP nggak Bu ke dalam kelas?
Itu dia, kalau kelas 6 tidak boleh bawa HP. Gitu. Nah, atau misalnya Nggak boleh, Bu. kalau misalnya begini Bu, misal nih Ibu di kelas nggak bisa, Ibu lewat punya grup WA nggak Bu? Ada. Nah, Ibu bagikan kode kelas Ibu ketika mereka sudah di rumah sore, misalnya Ibu lagi santai, murid lagi santai, janjian. Nah, jam 3 Ibu mau kasih soal ya, tapi ibunya ini ya standby di laptop, lalu Ibu bagikan kode kelasnya. Ayo nak, masuk di kode kelas Ibu, kodenya segini, kalian dari browser ya, ketikan classpoint.app. Lalu Ibu satu slide pelan-pelan. Satu slide Ibu ya. Jadi bisa seperti itu Bu. Banyak guru-guru yang melakukan seperti itu. Ketika mereka terkendala di sekolah, murid tidak boleh bawa HP, di waktu yang mereka sudah sepakati, mereka melakukan lewat grup WA, gurunya online, muridnya lewat WA, nanti akan terlihat seperti ini. Yang belum menjawab tinggal Ibu panggil lewat WA di grup WA. Pak Arif nih belum menjawab, kemana? Ayo, apa ada kendala apa enggak? Dipanggil ya, di tag namanya gitu ya. Jadi seperti itu Bu caranya. Oh iya, ya Bu. Ya, mudah-mudahan bisa Soalnya kan hilang Bu. Terima kasih infonya Bu. Hilang, saya klik hilang. Maaf Bapak Ibu, ulang lagi. Klik Bapak Ibu, maafin. Aduh, keklik. Mudah-mudahan di generasi berikutnya ada save otomatis ya Bapak Ibu. Kami sudah request juga untuk ini save otomatis sehingga tidak hilang seperti ini ya. Tadi pencet jadi hilang deh. Aduh, maafin. Ayo Bapak Ibu dicoba lagi. Tadi pencet hilang deh. Apa yang Bapak Ibu bayangkan sambil menunggu jawaban dengan aplikasi ClassPoint ini Bapak Ibu? Apakah murid-murid akan senang atau terbebani? Kira-kira ini nggak Bu? Maksudnya murid-murid senang nggak ya kalau kita ajak interaksi? Ya, membuat siswa jadi aktif Bu, jadi aktif dan senang Bu. Iya, nggak, soalnya kalau kita suruh maju satu-satu ya Bu, menjawab kan habis waktu ya Bu ya. Kalau serempak begini kan ya, yang tadinya malu-malu jadi nggak malu ya, karena nggak usah maju ke depan kan, cukup dia duduk dan menjawab gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira ya, di gambaran saya seperti itu ya. Bahkan di beberapa guru yang sudah saya berikan materi seperti ini, muridnya nggak mau pada pulang Bu, ya pengen terus main. Ya, kadang-kadang dipakai untuk ice breaking, kadang-kadang dipakai untuk pembelajaran. Jadi kan tergantung nanti kita memodifikasinya ya Bapak Ibu ya di pembelajaran kita ya. Caranya sama, cuma tinggal kreativitas kita mengaplikasikannya ke pembelajaran kita. Jadi seperti itu. Ingat fungsi PowerPoint-nya tetap sama, hanya ditambah fitur saja. Baik Bapak Ibu, izin saya save ya. Karena tadi kepencet, jadi nggak apa-apa. Saya save review seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nambah lagi di PowerPoint saya. Oke. Sekarang saya lanjut ke slide berikutnya. Kira-kira bulan apa ya bulan ini ya? Kira-kira bulan apa ya bulan ini ya? Bapak Ibu tinggal milih apabila A, bulan April. Saya mau salah Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang jawab A siapa sih? Masa sekarang bulan April? Oh, ternyata saya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Yang jawab C ada berapa? Ada 9 orang. Ini yang jawab ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, pilihan ganda ini ada 2 model Bapak Ibu. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda mode kompetisi. Nah, kalau mode kompetisi ini nanti bisa diekspor ke Excel Bapak Ibu ya. Bisa diekspor ke Excel. Kalau ini hanya bisa diketahui yang menjawab A siapa, B siapa dari grafik ini.
Tapi kalau nanti mode kompetisi, ini bisa dipindahkan ke Excel. Nah, kita lihat ya. Saya izin close ya, Bapak Ibu ya. Saya masukkan slide saya dan nanti saya simpan. Oke, sebentar. Saya rubah nih, Bapak Ibu. Saya rubah. Izin saya rubah ya. Ini saya copy. Bentar, Bapak Ibu. Saya duplikat slide. Oke. Nah, ini, yang ini. Saya hilangkan ininya. Saya delete dulu ininya. Nah, saya masih pakai multiple choice, Bapak Ibu. Tapi saya pindahkan ke mode kompetisi. Ya, oke. Ini jawabannya C. Tapi bikin soalnya jangan di depan murid-murid ya, Bapak Ibu. Nanti kelihatan jawabannya. Jadi di rumah. Oke. Saya coba. Sudah ini. Saya coba slideshow. Nanti kita lihat bedanya dengan multiple biasa seperti apa. Yuk, Bapak Ibu, dicoba. Oke. Nah, sekilas mirip Bapak Ibu. Sekilas mirip ya. Sekilas mirip, nanti kita lihat perbedaannya di mana. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Saya tetap konsisten di jawaban A supaya ada yang jawab A. Nah, ada yang jawab B, siapa ya? Sekarang sudah bulan Juni Bapak Ibu. Apa-apa ya, A, D ikutan salah ya. Ada yang jawab B, nggak apa-apa ya. Jadi sebarannya terlihat ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Saya pakai mode kompetisi, ketika sudah saya save, nah dia ada leaderboard Bapak Ibu. Nah, leaderboard ini bisa menunjukkan siapa yang menjawab pertama sampai dengan 20 orang. Tapi kalau murid Bapak Ibu banyak, terlihatnya nanti di sini, di ekspor CSP sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin pertanyaan 20 misalnya, itu nanti akan terlihat C1, C2, C3, C4, C5, C6 sampai C20. Dan ini bisa saya ekspor ke Excel. Ya, ini bisa saya ekspor ke Excel dan ini bisa menjadi analisis butir soal saya. Ya, jadi saya simpen di sini. Leaderboard Bapak Ibu ganti namanya ya. Nanti ganti namanya, saya simpen di sini aja. Di download aja. Namanya kegiatan tanggal 3. Oke, saya save di sini Bapak Ibu. Ya, nanti bisa kita lihat di Excel kita Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu rapihkan, itu pakai fasilitas Excel ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan ulangan dan Bapak Ibu nggak mau ngoreksi, bisa di kelas poin ini dengan mode kompetisi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa ekspor CSP ini hanya yang pro Bapak Ibu, kalau yang free belum bisa. Ya, tadi saran saya ya Bapak Ibu join di kelas di FB-nya kelas poin, berburulah kode pro, jadi tidak usah beli, habis 1 bulan nanti masukkan kode berikutnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya saran saya. Baik, saya lanjutkan sebentar. Nah, sekarang fasilitas yang berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah slide drawing, coret-coret Bapak Ibu. Jadi kita meminta murid kita untuk coret-coret. Nah, kalau ini coretannya adalah bagaimana Bapak Ibu dari masuk bisa keluar ya. Nah, lo gimana? Urak-urak aja. Kalau orang Jawa bilangnya urak-urak. Silakan dicoret-coret saja Bapak Ibu. Caranya open slide dulu. Open slide, lalu ambil penanya mau warna apa, lalu silahkan dicoret seperti ini, ke sana ke sini. Wah, saya submit. Nah, akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, terlihat ya ada gambar merah. Saya urak-uraknya begini. Nah, coba Bapak Ibu. Nah, itu nggak ada startnya sama finish. Nggak ada startnya sama finish. Ya emang sengaja kok. Yeah. Cuma disuruh urek-urek. Jadi Bapak Ibu, slide drawing ini bisa dipergunakan untuk menjodohkan. A, B, ada kata A, ada kata B, anak-anak disuruh menjodohkan, tarik garis ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, begitu ya Bapak Ibu ya. Dengan cara kita menggunakan slide drawing seperti ini Bapak Ibu. Ya. Apabila ini jawabannya
favorit ya tinggal dikasih love. Nanti yang masuk di PowerPoint kita hanya yang love saja. Tapi kan kalau penilaian biasanya kan semua ya, jadi jangan dikasih tanda love. Biarkan saja semuanya, nanti tinggal kita evaluasi. Jadi kepikiran nggak Bu, slide drawing ini bisa untuk pembelajaran? Misalnya Bapak Ibu bikin 1 tambah 1, anak-anak nulis 2 gitu ya. Nanti diisi tinggal dikirim, atau apa ya Pak De, menjodohkan kanan kiri, tarik garis atas bawah. Jadi itu bisa menggunakan slide drawing seperti itu Bapak Ibu. Oke, 20 orang lagi. Membedakan. Ya. Perbedaan. Intinya slide drawing ini coret-coret ya Bapak Ibu ya. Ini adalah coret-coret. Seperti itu. Sambil menunggu, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang slide drawing Bapak Ibu? Pak De tadi belum bagiin kode pro ya? Sebentar ya. Pak De dibagiin lagi kali kode pro-nya ya? Sudah, Tete. Udah. Di chat satu kali. Silakan di copy di depan atau terus tadi saya juga share komunitas ya, kelas PowerPoint. Kalau dalam pembelajaran hari ini sama manfaatnya bisa ditanyakan di komunitas ya, silakan. Ada linknya dia nggak? Sudah saya bagi di chat. Diulang-ulang aja Pak De. Link. Baik Bapak Ibu, kita nunggu masih 25. Bapak Ibu, ayo kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak Ibu dengan slide drawing ini di pembelajaran Bapak Ibu? Kira-kira bisa dipakai untuk apa ya? Kira-kira di pembelajaran Bapak Ibu bisa dipergunakan untuk apa Bapak Ibu? Sudah terbayang ya, jadi ada fasilitas slide drawing yang anak-anak bisa mencoret-coret. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, izin saya save, tapi tidak saya save di slide ya Bapak Ibu, karena nanti bakal banyak nambah PowerPoint saya. Tapi saya save saja, nanti bisa saya evaluasi di lain. Jadi kalau sudah di save ini bentuknya hijau ya Bapak Ibu ya, ini bisa kita evaluasi nanti di rumah, minggu depan, bulan depan itu bisa tidak hilang Bapak Ibu ya, aman tersimpan di PowerPoint. Baik, selanjutnya. Mbak Tia hadir. Oh iya, selamat datang Mbak Tia. Bapak Ibu, ada Mbak Tia, Country Manager Kelas Point Indonesia. Silakan Mbak Tia, sapa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mengajar ya, FEB Jakarta. Selamat pagi. Mbak Tia, suaranya kok putus ya? Putus-putus, tes. Jelas ya. Baik. Sehat selalu Bapak dan Ibu, semangat pagi-pagi sudah belajar. Wah, walaupun sudah mengajar tetap belajar ya. Semangat banget. Baik, Mbak Tia ini Bapak Ibu adalah Country Manager Indonesia. Nanti Bapak Ibu kalau bergabung di komunitas Kelas Point Indonesia FB ataupun Telegram, nanti bisa bertemu dengan Mbak Tia. Apabila Bapak Ibu kesulitan, boleh juga bertanya di FB atau Telegram ke Mbak Tia sebagai Country Manager Kelas Point Indonesia, begitu ya. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Makasih Mbak Tia. Terima kasih Bu. Nah, sekarang fasilitas berikutnya adalah upload image atau upload gambar. Silakan Bapak Ibu mengupload foto apa aja. Mau foto dirinya boleh, mau foto makanan boleh, mau foto hewan kesayangan boleh, barang kesayangan boleh. Yang penting Bapak Ibu mencoba mengupload gambar. Gitu ya. Nah, kalau upload gambar ini Bapak Ibu membutuhkan waktu biasanya agak lebih lama ya Mbak Tia ya dibandingkan fasilitas yang lain begitu Bapak Ibu.
Yuk Bapak Ibu dicoba yuk upload gambar. Kira-kira saya mau upload apa ya? Nah, saya cari gambar dulu. Adakah yang sudah upload gambar? Belum ada? Lagi mencari gambarnya? Sekarang bisa langsung foto ya Mbak Tia ya? Bisa langsung Ya, foto ya? tapi untuk bisa untuk yang HP. Nah, saya ada foto nasi liwet. Wih. Wah. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya gini. Bisa dipergunakan apa sih upload gambar, upload image. Bapak Ibu bikin soal, anak-anak suruh menjawab kertas, lalu difotokan. Itu bisa seperti itu. Ya. Bentar, saya matikan dulu. Izin Bapak Ibu ya. Oke. Jadi upload gambar ini Bapak Ibu mudah-mudahan terbayang di pembelajaran Bapak Ibu untuk apa. Itu nanti kan tinggal bergantung ke modifikasi kita ya di pembelajaran di kelas. Nah, kalau saya salah satunya adalah untuk jawaban soal dari anak-anak. Jadi saya bikin soal supaya tidak tercecer masuk di PowerPoint saya. Anak-anak jawabannya minta difotokan ya, minta difotokan lalu dikirim menggunakan fasilitas upload image. Wah, ada yang posting kuaci. Saya jadi pengen cemil-cemil kuaci. Aduh Bu, ada tahu. Tadi saya makan nasi uduk ada tahunya. Ini Bu Nurul apa ya? Bu Nurul ini buras bukan? Buras pakai bumbu kacang ya? Bu Nurul ini apa ya? Penggoda. Lontong Bun, lontong. Oh, lontong. Pakai bumbu kacang kah? Lontong tahu sama risol. Waduh, lengkap. Iya betul. Mbak Tia biasanya tergoda tuh kalau ini. Waduh, ada jeruk dari Bu Sriwati. Ibu Umi tahu aja, saya ngiler ngeliat tahu sama lontongnya tuh. Oh, Enak banget ini kayaknya. Mbak ada yang makan ini nih nasi pakai sayur, ada sambelnya Mbak, menggoda sambelnya. Kerupuk. Ada susu buat si. Ada bunga mawar Pak Yudo. Aduh, so sweet. Ini Pak Yudo kayaknya ini ya, tetangganya Susana ya. Iya. Bunga cemilannya loh. Wah, ini es krim kalau Jara lihat bisa jadi masalah nih Mbak Tia. Ajak keluar dari es krim. Nah, ini ada puzzle ikan ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, fasilitas dari kelas poin yang Bapak Ibu nanti bisa terapkan. Wah, Mbak Tia apa ini? Mbak Tia apa ini? Mau bikin spaghetti? Yang ada di galeri ceritanya ala-ala gitu. Ya, kalau Pak Rahmat ini share screen dari Zoom ya Bapak ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tergambar. Wah, ada yang naik ini Mbak. Apa tuh perahu karet saat banjir? Apakah banjir? Bogor belum hujan deras, mudah-mudahan sih enggak deras ya. Oh, ada sate. Gambar saya ini sate belum masuk ya? Ini sate Bu. Oh deh. Wah, enak Bu Hamidah ya? lontongnya nih, Bu Hamidah. Ini udah Bu. Lontong atau nasi? Sate harus ada lontongnya tuh. Oh, sate ada lontongnya belum ada Bu. Masih Lontongnya nyusul Bu ya. Iya, siap. Lontongnya minta Bu itu tadi, Bu Nurul. Iya, berarti kita collab nih sama Bu Nurul. Kita padu-padankan. Jadi seperti ini Bapak Ibu sambil menunggu teman-temannya yang masih mau upload gambar. Kebayang nggak Bapak Ibu fasilitas dari kelas poin untuk upload image di pembelajaran Bapak Ibu mudah-mudahan tergambar ya. Oh iya, saya nanti bisa minta anak-anak kumpulin apa gitu ya, tapi difoto ya, difoto dulu. Jadi mudah-mudahan sih dari bermain ini Bapak Ibu sudah tergambar ya. Oh seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Oke, masih berapa nih? 14 Mbak Tia yang belum ngumpulin gambar. Kita tunggu sebentar ya. Gimana tuh Bu cara ngajarinnya? Cara tahu siapa yang belum ngumpulin? Oh iya, caranya gimana Bapak Ibu tadi? Di live status.
di biar nggak di ghosting ya. pending ya, biar nggak di ghosting katanya. Ya Mbak Tia, tadi ada yang bertanya apakah kelas poin ini harus beli? Enggak ya Mbak Tia, kita ada kegiatan-kegiatan yang selalu membagikan kode pro. Jadi Bapak Ibu harus Betul. bergabung di FB atau Telegram komunitas Kelas Poin Indonesia. Dan bergabung di komunitas pemburu kelas poin pro ya. Ya, betul. Kayak Ade Puspo dulu ya. Pak Ade Puspo udah punya bekal 2 tahun tuh kayaknya untuk kelas poin pro-nya. Dia nggak mau bagi ke saya, Mbak Tia. Baik Bapak Ibu, yuk dicoba supaya nanti Bapak Ibu bisa mengajak murid-muridnya juga melakukan upload image. Oh ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu kesulitan install, jadi yang install itu gurunya ya Bapak Ibu ya, bukan muridnya. Nanti diajarin cara installnya Mbak Tia. Kalau Bapak Ibu kesulitan nanti boleh ya menghubungi Mbak Tia, tapi caranya Bapak Ibu ke FB atau Telegram dulu baru tag nama Mbak Tia. Nanti akan dibantu oleh pihak kelas poin. Begitu ya Mbak Tia ya? Betul, Umi. Soalnya aku nggak ada grup Bapak Ibu yang hari ini join, karena kan aku hanya jadi narasumber, jadi nggak ada grupnya. Jadi cara kita berkomunikasinya adalah Bapak Ibu bergabung di sosmednya Kelas Poin Indonesia ya Bapak Ibu. Insya Allah saya ada di FB, ada di Telegram. Nanti kita bisa berdiskusi di sana apabila Bapak Ibu ada kesulitan. Baik, masih 10 orang lagi. Udah dibagiin belum ya Pak Ade ya tadi ya? Link-link sosmednya Kelas Poin Indonesia. Udah, Umi. Oh, udah ya? Ya. Mbak Tia tadi izin membagikan kode pro 1 bulan ke Bapak Ibu? Mantap, sip. Pakai yang Jumat lalu Mbak saya. Ah ya, oke. Siap. Oh ya, sekedar bocoran Bapak Ibu, nanti di bulan apa ya Mbak? Kita ada ice breaking menggunakan kelas poin. Bulan Juli ya, cocok banget nih amunisi untuk masuk ke tahun ajaran baru ya Bu. Iya, dan akan dibagikan juga kode pro ya Mbak Tia ya. Betul. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mau mengupgrade kelas poinnya ke pro, nanti di Juli bisa nambah lagi begitu ya. Jadi jangan lupa untuk join di kegiatan-kegiatan kelas poin. Gratis Bapak Ibu. Ya. Oke, masih 27. Adakah yang masih mau menambah? Kalau tidak atau tidak, saya close saja ya Bapak Ibu, tapi tidak saya masukkan ke slide ya. Nanti slide-nya nambah banyak, tapi saya save saja. Oke, baik. Sekarang, dari tadi sudah bermain, dari tadi Umi ngomongin kelas poin aja. Apa sih kelas poin ya Bapak Ibu ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih kelas poin Bapak Ibu? Ayo dong, bersuara kok aku ngomong sendiri ya. Aku kira-kira apa di benak Bapak Ibu kelas poin? Nah, kelas poin itu Bapak Ibu adalah alat kuis interaktif yang membantu Bapak Ibu membangun keterlibatan langsung dengan siswa dan meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Jadi tadi saya bertanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menggunakan PowerPoint di saat pembelajaran? Semuanya menjawab ya. Tapi PowerPoint yang Bapak Ibu miliki, apakah sama dengan PowerPoint saya? Ini kan saya pakai PowerPoint menjelaskan ke Bapak Ibu ya. Tapi ternyata PowerPoint saya berbeda dengan PowerPoint Bapak Ibu. PowerPoint saya bisa mengajak Bapak Ibu terlibat langsung. Gimana terlibatnya? Tadi Bapak Ibu kirim gambar, tadi Bapak Ibu coret-coret, tadi Bapak Ibu memperkenalkan diri. Tadi Bapak Ibu ngasih tahu nih Mbak, sarapan mereka apa dan minuman mereka apa. Hanya menggunakan PowerPoint, ya. Nah, sekarang syaratnya apa? Agar PowerPoint Bapak Ibu bisa sama dengan Umi. Ada kelas poinnya. Nah, syaratnya Bapak Ibu punya PC dan laptop. Tapi laptopnya belum bisa di Mac atau di yang apa tuh Mbak? Chromebook ya. Jadi hanya betul. bisa Jadi hanya di Windows. PC dan laptop yang berbasis Windows ya Mbak ya.
Betul, Ya, Windows untuk saat 10 ini. atau 11. Untuk saat ini. Dan harus di Windows 10 dan Windows 11. Jika laptop Bapak Ibu, PC Bapak Ibu belum Windows 10 dan 11, saatnya di-upgrade dulu. Karena kalau nggak di-upgrade, belum bisa dimasukkan kelas poin. Setelah Windows-nya, persyaratan berikutnya Office Bapak Ibu harus di Office 2013, 2016, 2019, atau 365 yang offline, bukan yang online. Kalau yang online belum bisa, tapi mudah-mudahan sih di generasi berikutnya kelas poin bisa nih ya untuk yang online dan untuk Mac. Ya, ini spesifikasinya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana cara installnya? Kalau tadi cara gabungnya di classpoint.app Bapak Ibu. Tapi sebagai guru, Bapak Ibu harus install dulu. Caranya bagaimana? Bapak Ibu ke classpoint.io. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mendownload hanya gurunya. Di mana? Di classpoint.io. Tapi tadi Bapak Ibu perhatikan dulu persyaratannya yang ini. Windows-nya Bapak Ibu di Windows 10 dan 11, Office Bapak Ibu di 2013, 2016, 2019, dan 365. Barulah ketika ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu ke classpoint.io ya untuk mendownloadnya. Gratis mendownloadnya ya. Atau Bapak Ibu klik di sini ada download. Yang ini ya, yang ini download. Nah, setelah di-download, nah seperti ini, Bapak Ibu masukkan namanya, ya masukkan namanya. Ini saya pakai nama teman saya nih ya, sama-sama si Siti. Masukkan emailnya, lalu organisasi ini diisi dengan nama sekolah Bapak Ibu. Lalu klik download, ya, lalu klik download dan akan tersimpan di PC Bapak Ibu. Biasanya di download akan seperti ini, ada logo C seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita klik run as administrator. Oke. Lalu akan muncul gambar seperti ini ya Mbak Tia ya. Gambar C seperti ini. Ini lagi proses install ya, lagi proses install. Nah, setelah berhasil install, oh ya satu saran. Pada saat Bapak Ibu mendownload, PowerPoint-nya jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Setelah terinstall, akan masuk ke PowerPoint Bapak Ibu. Di PowerPoint Bapak Ibu akan muncul seperti ini, Igno ClassPoint. Ya, di sebelah help. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di PowerPoint Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mendownload, ada satu fitur tambahan namanya add-on ya Bapak Ibu ya. Igno ClassPoint ya. Nah, setelah muncul seperti ini, diklik, Bapak Ibu tahap berikutnya klik sign up. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat akun. Ya. Jadi Bapak Ibu harus bikin akun dulu. Ya. Nah, bikin akun, nanti Bapak Ibu masukkan nama ya Mbak Tia ya, masukkan nama, email ya, gitu ya. Lalu nanti ada verifikasi ke email Bapak Ibu, kode untuk diverifikasi, barulah muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah loh, fiturnya hilang ya Mbak Tia ya di sini. Nggak ke copy. Nggak ke screenshot ya. Nggak ke screenshot. Jadi nanti ada fitur-fiturnya di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini ada nih, di sebentar. Kenapa nggak ke copy ya kemarin? Maafin ya Bapak Ibu ya. Kemarin hujan jadi bikinnya agak. Nah, seperti ini fiturnya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat akun, akan muncul seperti ini ya, fitur-fitur dari ClassPoint-nya. Nah, tadi kode yang dibagikan oleh Pak Puspo dimasukkan di mana? Di sini Bapak Ibu, upgrade to pro. Ya, Bapak Ibu masukkan, klik Hey ya Mbak Tia ya, jangan apa subscribe ya kalau nggak salah ya. Klik masukkan kodenya yang tadi Bapak Ibu, nanti akan berubah akun Bapak Ibu, ada tulisannya Pro Trial.
Ya, jadi seperti ini. Ini ada pena yang nanti kita bisa pergunakan untuk coret-coret. Ini papan tulis, bisa kita untuk menjelaskan. Ini fasilitas kuisnya. Ini apakah nanti akan muncul pada saat kita slideshow, toolbarnya, kode kelasnya. Ini ya Mbak, audiensnya terlihat atau enggak ya pada saat kita melihat slide ya Mbak ya? Ya, betul. Nah, Apakah slides-nya juga tercerminkan ya? Nah, apabila Bapak Ibu pada saat online ingin membagikan PDF-nya, langsung ini ada linknya. Nanti kita coba. Ini leaderboard pada saat Bapak Ibu menggunakan mode kompetisi. Apabila responnya yang tadi sudah hijau ingin dihapus semua, tinggal di delete. Ini memulai ya Mbak ya. Get started, kita memulai. Ini jika minta bantuan ke kelas point, ini masukannya, dan ini tentang kelas point generasi berapanya di sini. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi ada anotasi ya. Nah, ini anotasinya Bapak Ibu. Ada penanya, ini stabilonya, ini laser pointer itu seperti apa ya? Ini kayak lampu gitu ya Bapak Ibu ketika menjelaskan pengen pakai laser pointer. Ini jika menulis salah ingin dihapus gitu ya, hapus masa lalu nggak bisa sih pakai ini ya. Ini papan tulis putih, ini papan tulis hitam, ini multiple choice tadi yang tadi, ini polling Bapak Ibu, tadi saya pakai polling yang ini pick a name, fungsinya untuk apa nanti kita coba. Dan ini adalah kalau di Bapak Ibu ketika presenter itu menyalakan slide-nya, ini bisa kita save slide-nya ya Mbak Tia ya. Terus ini bisa slide review, ada leaderboard, ada tanda pertanyaan, dan ada share PDF. Ini fasilitas kuisnya Bapak Ibu. Pilihan ganda ada 2, pilihan ganda biasa, ada model kompetisi, ini awan kata, ini short answer, jawaban pendek, ini coret-coret, slide drawing, ini upload image. Oke. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya kita membuat kuis di kelas point? Ya. Pertama, kalau Bapak Ibu sudah punya slide di pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu bisa mempergunakannya, nggak usah bikin baru. Pokoknya slide Bapak Ibu sudah siap dengan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Ya. Lalu Bapak Ibu tambahkan tombol pertanyaan dan kita nanti mengatur propertinya. Selama peragaan slide, tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirim jawabannya. Dan kita bisa menampilkan respon siswa secara langsung atau meninjaunya kapan saja ketika kita sudah save tetap di PowerPoint ya. Nah, loh, ini kok tanggapan di sini? Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini kenapa jadi naik ke atas? Maafin. Oh, udah. Nah, sekarang kita mau mengajarkan Bapak Ibu cara membuat kuisnya di sini ya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaannya sudah saya bikin seperti ini. Lalu saya mau pakai word cloud. Nih, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Kok yang terhapus malah pertanyaannya? Aduh, maafin. Oke, ini saya hapus Bapak Ibu. Nah, caranya begini. Ini Bapak Ibu pilih, simpan di sini, bisa di atas, bisa di bawah, tergantung Bapak Ibu ya. Di kanan, di kiri, ini tinggal disorot gitu ya. Apa word cloud? Oh ya, salah ya Bapak Ibu ya. Kalau salah bisa diganti nggak bisa. Ini di delete aja. Nah ini ya Bapak Ibu bisa saya besarkan ini. Nah seperti ini. Nah lalu di sebelah sini Bapak Ibu, Bapak Ibu ini juga bisa menggantinya sebenarnya di sini sih ya. Nah Bapak Ibu ingin peserta itu bisa menjawab berapa? Murid Bapak Ibu bisa menjawab berapa? Kalau tidak ada limit berarti nggak usah dicentang. Kalau ada limit berarti dicentang. Misalnya 1 kali kirim
2 kali kirim sampai dengan 5 ini bisa dipilih. Saya 2 aja misalnya. Oke. Lalu apakah pada saat kita start pertanyaannya akan muncul di slide? Ya, saya centang. Apakah pada saat saya start window-nya akan tertutup begitu ya, di-minimize? Kalau saya tidak usah, lalu apakah ada batas menjawab? Kalau tidak ada batas jangan dicentang. Kalau ada batas Bapak Ibu boleh centang. Ini bisa memilih sampai dengan 5. Terus kalau kurang nanti bisa ditambah. Ya, kalau saya hari ini tidak dulu. Nah, ini sudah saya pilih seperti ini Bapak Ibu ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ini ke sana ke sini. Ini saya coba Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ya. Nah. Oke, kok dia udah bergerak ke sana? Sebentar. Ini panahnya Bapak Ibu, sebentar. Nah, silahkan Bapak Ibu dicoba. Ini soal yang baru saya buat. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kelas poin ini? Ya. Oke, ayo Bapak Ibu silahkan dijawab. Nah, ini ya Bapak Ibu saya tadi pakai awan kata. Jadi caranya slide yang sudah kita punya tinggal ditambah fitur. Simpan di slide mana, lalu kita pilih boleh berapa kali siswa kita menjawab. Pengen tahu nih yang menjawab keren siapa, tinggal diklik di kata keren ada 2 orang. Kita akan bisa menjawab Mbak Tia dan Pak Puspo ya. Menarik. Siapa yang menjawab? Nah, ada Bu Nina, ada Mbak Tia, ada Bu Lorentia. Nah, kenapa Mbak Tia tadi ada 2? Karena saya memberikan kesempatan untuk 2 kali menjawab Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau word cloud ini Bapak Ibu hanya bisa 40 karakter. Jadi lebih pendek dibandingkan short answer. Nah, biasanya kalau saya pergunakan ini untuk bertanya tentang ide baru kepada murid-murid saya. Misalnya, saya mau mengajar tentang bilangan. Misal gitu ya, Bapak Ibu, ini kelas rendah, kelas tinggi ya. Nah, misalnya apa yang kalian ketahui tentang bilangan prima, misalnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai word cloud ini untuk bertanya ke anak-anak. Oh Bu, bilangan prima saya belum tahu. Ya, nanti dia ngetik belum tahu. Oh Bu, bilangan prima itu ya Bu ya, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu dan angka 1 misalnya. Nah, itu bisa kita lihat opini dari murid-murid kita dengan word cloud seperti ini. Jadi, nanti Bapak Ibu tinggal memodifikasinya ke pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini kenapa menarik lebih besar dibandingkan yang lain? Karena yang memilih atau menjawab ada 5 orang dibandingkan yang lain. Makin banyak yang menjawab, dia akan semakin membesar Bapak Ibu. Jadi seperti ini, ya. Ada yang belum jawab, lihatnya di mana? Di sini Bapak Ibu di lab status. Ya, seperti tadi. Nih, masih ada 21 yang belum menjawab. Kenapa ya? Apakah masih mengajar? Begitu ya. Nanti kita, ini Pak Abdurrahman ada 2 ya. Abdurrahman apakah orang yang sama? Satu tulisannya kecil, satu tulisannya besar. Ada 2 orang, apakah sama atau berbeda? Nah, ini ya Bapak Ibu kita bisa panggil Bu Hotnida, kenapa nih belum menjawab? Begitu ya. Jadi kita bisa panggil seperti itu. Kalau yang submit ini yang sudah menjawab Bapak Ibu. Yang menjawab pertama sampai dengan yang menjawab terakhir. Nah, tadi Bu Hotnida saya panggil. Ternyata saya udah Bu. Iya, langsung jawab, ada 2 nama saya. Iya, langsung menjawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ada 2. Jadi fungsinya pending ini memberitahu yang belum menjawab dan kita bisa memanggil Bu Yanti, Bu Huria, Bu Magdalena, Bu Sri, ayo dijawab Bu Putri, Bu Yasinta, begitu ya. Kita bisa panggil Bapak Ibu untuk segera menjawab pertanyaan kita. Jadi anak-anak nggak ada kesempatan untuk tidak memperhatikan kita. Ibu mah nggak pengen dicuekin. Ayo dong jawab pertanyaan Ibu, begitu ya. Kan kalau kita hanya pakai PowerPoint, seperti anak saya di rumah, ketika pembelajaran nih, dosennya, karena anak saya yang besar mahasiswa dan yang kecil SD,
dosennya hanya nerangin, terus anak saya tiduran Bu, rebahan Bapak Ibu. Terus saya tanya, ini teh kuliah apa enggak? Ah, udah aku rekam mah, nanti aku tinggal pelajari lagi. Orang apaan cuma ngejelasin aja, bosen katanya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau seperti ini kita bisa memanggil ya. Nah, kira-kira kemana nih Bu Ria, Pak Abdurrahman, Bu Veronica, Pak Purwito gitu ya, bisa dipanggil-panggil Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak di ghosting. Jadi seperti itu. Izin Bapak Ibu saya close. Saya close dan ini bisa saya masukkan ke slide saya. Ya, dan ini bisa juga saya save for review. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuat pertanyaan yang berikutnya. Nah, yang ini ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, caranya Bapak Ibu sudah bikin soal seperti ini ya. Misalnya, kirim jawaban dari soal yang tadi Ibu berikan. Nah, itu pertanyaannya. Lalu karena mau pakai upload image, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, ini. Karena mata saya agak burem-burem Bapak Ibu, ini saya besarkan. Nah, di sini interaktif kuisnya, apakah Bapak Ibu akan menghidden nama yang mengirimkan tugas? Kalau mau menghidden, di checklist. Kalau tidak, dikosongkan. Ya, ini yang seperti tadi. Apakah pertanyaan akan muncul begitu kita start, akan meminimize, ataukah memberikan waktu? Udah, saya tidak menghidden, saya pengen muncul soalnya di slide saya, lainnya tidak saya kasih ya. Nah, sekarang saya coba slideshow. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lagi bagaimana cara mengupload. Oke, boleh upload apa aja Bapak Ibu? Makanan biasanya nanti menggoda Mbak Tia. Langsung tergoda untuk cari makanan. Cari inspirasi ya buat makan siang ya. Bu, kita break istirahat jam berapa, Bu? Oh, emang ada breaknya ya, Bu? Panitia nggak ngasih tahu saya break? Ada, Bu, 15 menit. Oh gitu, ada breaknya jam 10 kali ya, Bu? Terserah, Bu. Ya, jam 10 ya, Bu. Kita break, terus nanti kita masuk lagi jam berapa, Bu? Biasanya sih jam 10 kurang 15. Oh, 10 lewat 15 menit. Bapak Ibu, kita sampai jam 10, lalu 15 menit kita istirahat, nanti kita bergabung lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai ngumpulin foto dulu ya, Bapak Ibu silahkan. Kamu sholat di mana, Kak? Sholat di mana? Oh, kamu mau ke ITB? Oh. Iya, ini kan ya. Kelas juga. Baik, silakan Bapak Ibu dicoba upload foto dulu. Setelah itu kita istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi jam 10.15. Oke, wah Pak Yudo, Mbak asiknya kayaknya naik kerbau begitu Mbak. Berani nggak Mbak? Aku jatuh bumi. Pak Yudo jadi ingat masa di kampung dulu ada kerbau. Seru Mbak Tia. Mbak ada jambu, kasih rujak gimana? Kasih cabai rawit sama garam nih. Bu Lilis, Bu Yasinta lagi bikin bunga ya? Wah, Bu Putri, apa ini? Pisang keju kah? Bu Nina, apa ini? Ikan ya, ikan. Bu Hotnita lagi di mana nih? Wah, ada yang ini Mbak, mesin cuci sunken. Wah, jadi seperti ini ya. Jualan nih kayaknya. Ada, ini apa ini? Pak Rahmat, ini apa Pak? Piscok. Oh, piscok, oke. Oh, di sini kali. Bu Ana, kalau di kelas poin sebenarnya ada bisa membalik foto Bu, ya. Jadi kalau mau ganti di delete dulu gimana, Bu? Boleh saya delete ya, Ibu ulang lagi ya. Ya, Bu. Nah, Ya, udah. Bu. Coba Bu, kirim lagi Bu. Oke.
boleh diulang ya, Bu. Di delete, Bu, punya saya, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang ada gambar itu. Mesin cuci? Gambar itu saya lagi pakai serat. Oh, saya salah. Bu Magdalena, maaf, hapus. Yang ini, Bu? Yang ada hotnya ada 1. Oh ya, ini ya. Oke, udah. Ada kucingnya Mbak Tia. Bu Mary, ini apa Bu Mary? Saya lapar. Itu Bu, saya habis Saya juga masak. delete, Bu, yang hot tidak. Hot Nida hapus lagi Bu ini. Mana hapusnya? Iya, Bu, fotonya ya. Wah, Bu Iswatun ada yang belum tahu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih mau mengirim foto. Artinya kalau udah aku delete bisa kirim lagi nggak? Udah dihapus. Tadi sih dihapus. Ibu, Boleh, silahkan kalau login sudah kembali dihapus menggunakan kayaknya incognito. nggak bisa lagi loh. Oh, nggak bisa Iya, lagi kalau bisa udah ngupload dihapus. lagi. Sebentar. Saya tanya Mbak Tia dulu, Mbak Tia. Kalau udah dihapus nggak bisa kirim lagi. Iya, nggak bisa kirim jadi- lagi kecuali pertanyaannya diulang. Oh, kalau gitu kita ulang ya Bapak Ibu, kita ulang. Bentar. Ya, udah saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Sebelum kita istirahat, silakan Bapak Ibu mengupload foto dulu. Ya, Bu Nurul, pisang. Mau? Ya Bu, di sini banyak pisang nih di meja. Boleh. Pisang. Baik, Bapak Ibu, setelah upload foto, Bapak Ibu boleh beristirahat. Nanti jam 10.15 kita ketemu lagi ya, Bapak Ibu ya. Bu Sriwati ini apa ya? Walang keke. Wah, nanas Bu Putri banyak banget. Ade apa itu? Batagor. Belalang, Bu. Oh, belalang. Pak De makan apa itu? Bu Lilis itu dimsum bukan? Ih, enak banget. Baru 9. Ayo. Yang udah boleh istirahat. Nanti kita ketemu lagi 10.15. Silakan Bapak Ibu yang sudah upload foto boleh beristirahat. Nanti kita ketemu lagi. Ibu mohon izin bertanya. Kalau misalkan salah, terus kita mau perbaikin sendiri gitu gimana Ibu? Belum bisa ya Mbak Tia ya. Di sekarang belum bisa ya Mbak ya. Ya, saat ini memang belum bisa edit, jadi memang di untuk bisa mengirimkan memastikan bahwa yang dikirim itu sudah sesuai. Tapi kalau ingin mengirim ulang, boleh dihapus dan bergabung kembali melalui incognito ya, atau browser yang berbeda. Udah dibikinin sama kita. Jadi tetap dari adminnya yang delete dulu baru kita bisa ganti ya Ibu ya. Kalau dari presenter diulang kembali pertanyaannya, tapi jika Ibu ingin mengirimkan yang baru bisa menggunakan browser yang berbeda ya Bu. Jadi misalnya tadi pakai Chrome, Ibu ganti pakai Mozilla gitu, atau pakai penyamat. Baik, silakan Bapak Ibu yang sudah boleh istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 10.15 ya.
Baik, Bapak Ibu, izin saya save saja. Karena sudah jam 10, Bapak Ibu harus beristirahat dulu. Oke, saya save ya. Baik, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Berarti ya kita istirahat dulu ya. Saya stop sharing dulu. Terima kasih Bapak Ibu.